Tuhan jadi manusia? Kamu nanya kan? Ya biarin lah, biarin. Dia bisa. Bikin malu. Oke, Tuhanmu bisa nggak jadi manusia? Tuhan saya nggak bisa jadi jawab. manusia. Saya Lucunya tanya, itu Tuhan kamu loh. Tuhan kamu bisa nggak jadi manusia? Saya tanya. Masa Tuhan kamu bisa jadi manusia? Tuhan kamu bisa nggak? Jawab aja. Apalagi Tuhan kamu itu dia itu matinya di tiang jemuran. Udah. Ini kan penghujat. Kalian udah lihat mukanya kan? Silakan buka mukanya, kameranya. Mati lampu kakak di sini kakak, mati lampu. Bisa kamu buktikan mati lampu dengan buka kameramu gelap semuanya. Biar ketahuan Anda tidak bohong. Oh iya. Kalau mati lampu kan juga bisa dibuktikan kan, mati atau tidak. Gitu. Nah, mati lampu di sini kakak. Ini kameramu dibalik. Coba kameramu diangkat. Ini kan kameramu kamu tutupi. Coba buka kameramu. Nggak mungkin nggak. Silakan ke jalan raya. Ini mah ditutupin bang, bukan mati lampu. Benar ini kakak, di sini mati lampu kakak. Itu kelihatan sedikit ada cahaya. Saya ini namanya ditutup pakai tangan. Ini kakak, boleh ya? Nih saya tunjukkan. Ini mati lampu. Enggak, betul demi Tuhan. Ini mati lampu. Ya udahlah, udah demi Tuhan dia. Bisa ya. nggak saya bertanya? Oke, kamu bilang di sini mati lampu demi Tuhan. Kalau kamu bohong gimana? Apa konsekuensinya? Hah? Konsekuensinya ini saya apa? mau bertanya nih kakak, bisa nggak? Kayak gini, mereka nih kayak gini. Silakan. Bisa nggak saya bertanya? Bisa nggak? Silakan. Sebelum Yesus dilahirkan, siapa yang menciptakan Maryam? Akunnya kenapa di-privat, Bang? Saya cuma mau lihat aja muka Abang. Kenapa di-privat muka? Privat? Di-privat. Ini mukanya ya, teman-teman ya. Ini mukanya. Abang ini. Ini mukanya ya. Ini nanti boleh dicek. Walau di private sama dia nggak apa-apa lah. Oke, silakan. Ya, saya mau bertanya ini. Sebelum Yesus lahir, siapa yang menciptakan Maryam? Dia. Yesus. Yesus sebelum menjelma menjadi manusia, dia adalah Allah. Dia adalah pencipta. Masa Tuhan jadi manusia? Kamu nanya kan? Ya biarin lah, biarin. Dia bisa. Bikin malu. Oke, Tuhanmu bisa nggak jadi manusia? Tuhanmu bisa nggak jadi manusia? Kabur. Tuhan saya nggak bisa jawab. Jadi manusia. Saya Lucunya tanya, itu Tuhan kamu loh. Tuhan kamu bisa nggak jadi manusia? Saya tanya. Masa Tuhan kamu bisa jadi manusia? Tuhan kamu bisa nggak? Jawab aja. Apalagi Tuhan kamu itu dia itu matinya di tiang jemuran. Udah. Ini kan penghujat. Kalian udah lihat mukanya kan? Makanya di privat dia itu mau siap-siap menghujat nih. Kalian boleh lihat ya. Tetap follow dia. Nanti kalau misalnya dia fallback kalian akan kelihatan muka dia. Ini sudah di-record sih. Nanti kalian bisa lihat di YouTube aku ya, @agatha_o_palermo_official. Muka dia nih gampang banget. Nanti bisa kita lihat, kita cek di mana-mana. Gampang. Oke? Ya, makanya di private sama dia. Nih, karena dia mau menanyakan sesuatu yang nggak bisa dia jawab. Gitu. Kita viralkan aja. Gitu ya. Kok nyerang? Bukan nyerang, Trisna. Manusia itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sama seperti pertanyaanmu tadi. Tuhan saya mau jadi sesuatu karena ada alasannya yang bisa dia pertanggungjawabkan. Nih. Ini yang namanya kecerdasan berpikir. Gitu loh. Hal yang paling sulit bagi kalian adalah ketika saya tanya balik pertanyaan kalian. Kalian kenapa tidak mampu menjawab? Atau malu? Gitu. Saya tidak ada menyerang balik. Tetap. Kalau kamu bilang saya menyerang balik, artinya yang melakukan serangan pertama siapa? Itu pasti saya viralkan. Kalau kamu mengatakan saya menyerang balik, siapa tadi? Yang namanya mas-mas. Berarti yang menyerang duluan siapa? Nih. Gitu ya. Saya tidak pernah menyerang duluan. Tetapi pertanyaan kalian itu selalu menghina. Tanpa kalian sadari. Kalian adalah penghujat itu.
saya bilang, saya itu memikirkan segala sesuatu yang saya katakan. Kamu nggak pernah mikir. Terus kamu mau nyalain saya gitu yang nggak pernah mikir kamu. Itulah aku bilang. Kalian pun orang Kristen juga harus berpikir sebelum mempertanyakan sesuatu dan sebelum menjawab sesuatu. Itu saran saya. Sebelum kalian typing, kalian pikirkan dulu. Ingat, kalian menghina saya, menghina Tuhan saya, dosa kalian dicatat malaikat. Tahu ini kan? Manusia mah ketika berdosa nggak sempurna. Pikir dulu typingnya. Nih, gue aja sekelebat gini ya. Gue bisa baca dan gue langsung cerna di sini. Lu tuh gimana sih? Siapa namanya ini? Si Road Runner Liter. Diri sendiri tidak sempurna. Lah kamu kaca ke diri lu. Gak ada manusia yang sempurna, Cok. Sempat ada manusia yang sempurna, ya Tuhan lah. Iya kan? Lu mau jadi Tuhan, semua jadi sempurna. Ingat kata almarhum Bunda Dorce, sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah. Nah, itu. Ngapain kamu ngomong? Udah mendingan kalian main Roblox sana, sibuk banget. Ingat, lakum dinukum waliyadin. Itu aja diingat. Biar lu nggak banyak dosa. Kalau lu nggak ingat lakum dinukum waliyadin, tambah banyak dosa lu. Mimpi, saya mimpi. Mimpi apa? Markus 5 ayat 27. Mimpi ada tulisan gitu. Mimpi tulisan gitu. Gimana maksudnya? Enggak, ada yang mimpi didatengin, tapi yang datangnya siapa, suruh buka Markus 5 ayat 27. Saya nggak hafal, kata saya gitu. Siapa yang datengin Bapak? Samar-samar, cuman ada suara aja, suara. Ya, gitu. Mimpi itu kan bunga tidur. Mimpi itu adalah kejadian yang sudah terjadi, itu terus-terusan berulang-ulang di dalam alam bawah sadar Anda sehingga terbawa mimpi. Enggak, di Bible ada gitu Markus 5 ayat 27. Apa? Tulisan Markus 5 ayat 7 ada. Ada. Coba bukain tentang apa itu? Coba googling aja lah, googling. Googling lah, Bapak. Ya nanti ini cuma aja kalau ada mau dibuka gitu, mau nyari tentang apa gitu. Kalau ada dibuka, ya coba aja googling aja coba. Iya. Ntar aja habis ngobrolin. Nggak panjang, saya menanya itu aja. Hah? Maksudnya? Markus berapa tadi? Markus 5 ayat 27, bukan 7, 27. Ini mimpi atau Bapak emang nanya? Maksudnya nanyain hasil dari mimpi. Ada enggak di Bible itu ayat Markus 5 ayat 27. Oke. Dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ini. Terus? Oh, yang itu. Itu Markus 5 ayat 27. Oh, berarti ada ya. Berarti enggak, maksudnya enggak salah tuh. Dalam mimpi itu berarti ada itu, ya. Ya cuman itu aja saya menanyanya. Nih yang sampai 28 ya dikatakan. Perempuan itu sudah mendengar tentang Yesus. Jadi dia mengikutinya dari belakang di tengah orang banyak dan menyentuh jubah Yesus. Karena pikirnya kalau aku menyentuh ujung jubahnya saja, aku pasti sembuh. Ini Pak. Jadi menyentuh jubahnya aja pasti sembuh gitu. Orang-orang yang dari mujizatnya itu kali ya. Bukan mujizatnya itu. Tapi ada seorang perempuan datang kepada Yesus, karena Yesus ini kan sering bermujizat. Ada orang lumpuh disembuhkan. Ada orang buta yang tidak punya biji mata. Kan ada ya orang yang tidak punya biji mata itu. Itu dibuat mata. Maka dia bisa melihat ya.
Jadi banyaklah mujizat-mujizat yang dia lakukan di antara bangsa Israel. Nah, ada seorang perempuan yang sudah mendengarkan berita ini, maka dia ini, wanita yang sakit ini, dia datang kepada Yesus dan berpikir, oleh sebab mujizat-mujizatnya itu, barangkali kalau aku menyentuh jubahnya, aku akan sembuh. Ternyata kalau kita baca ke bawah, seketika itu wanita itu menyentuh jubahnya Yesus, wanita itu sembuh yang pendarahan. Seperti itu. Iya. Ya, udah itu aja yang mau ditanyain. Cuman kalau Pak Jagat nih, Neng, senangnya sama perempuan yang jelek. Kalau yang cantik nggak mau. Tahu diri ya Pak ya? Nggak, maksudnya kalau yang jelek, Gimana? kalau yang jelek mah nggak robah-robah, udah tuh aja jelek aja. Kalau yang cantik nih udah tuh mah jelek. Gitu ya. Oh, jadi Anda tuh berharap nanti biar nggak kaget waktu tuanya gitu. Iya, kalau misalkan perempuan jelek waktu mudanya, sampai tua juga jelek aja. Kalau yang robah salah. nanti kan gitu. Salah. Orang jelek itu adalah orang yang nggak punya uang. Karena semua orang tua itu tambah cantik. Lihat tuh Krisdayanti, cantik dia tambah tua. Salah. Zaman sekarang ini gitu Pak Jagat. Cuman orang yang nggak punya duit yang jelek. Orang punya duit semuanya cantik. Jadi janganlah Bapak tuh deket-deket orang jelek. Tapi janganlah Bapak lebih seneng deket sama orang jelek. Lebih senengnya harusnya deket orang yang punya duit. Nah, karena dia bisa cantik. Iya, karena dia bisa cantik. Kalau orang cantik nggak punya duit, nanti dia tua bisa jelek. Tapi kalau orang jelek, ketika dia punya duit, dia bisa cantik sampai tua.